Oke, sebelum lu semua menyaksikan konten di video ini, gue akan perkenalkan dulu salah satu produk minuman yang berkhasiat, yang minuman kesehatan, yaitu produk dari Volten, yaitu berupa kopi ya. Kopi ini bukan sembarang kopi. Kopi ini berkhasiat menyembuhkan segala macam penyakit, bahkan penyakit-penyakit berat seperti stroke, bahkan jantung. Udah banyak banget testimoninya sembuh dengan kopi ini. Nah, ini salah satu bisa jadi ikhtiar ya buat kalian yang yang memiliki penyakit berat gitu. Nah, kenapa kopi ini bisa bermanfaat buat kesehatan? Soalnya kopi ini terbuat dari jahe hitam yang diproduksi di Thailand, dan jahe hitam itu terbukti bisa mengobati berbagai macam penyakit. Dan kopi ini juga sudah melakukan beberapa kali riset yang hasilnya memang bermanfaat untuk kesehatan. Nah, jangan sampai buang-buang peluang untuk buat kalian yang punya penyakit berat sekalipun, bahkan apalagi penyakit yang bisa dikatakan cukup ringan, segera pesan kopi ini ke nomor yang tertera di sini. Dan kalau kalian mau menjual kembali, bisa dibuka banget open reseller di gua salah satunya, atau di agen kalian yang terdekat. Buat kalian yang kurang suka kopi, di Volten ini juga disediakan susu ya. Susu ini juga enak, susunya juga harum, dan susu ini hasil dari perahan susu sapi New Zealand yang rasanya memang enak banget. Kalau dari kopi ini, hasil dari kopi hitam Brazil, dan ini kalau susu ini dari susu sapi perahan dari New Zealand. Manisnya pun bukan manis buatan kedua minuman ini. Manisnya ini menggunakan yang disebut nano sweetener, yaitu dari tebu hitam yang diolah menjadi manisan yang berkali-kali lebih manis dari gula. Jangan ragu buat nyobain dari dua minuman ini. Jangan ragu juga untuk menjaga kesehatan kita dengan minuman ini. Semuanya bisa dikonsultasiin. Buat kalian yang mau konsultasi atau mau mendapatkan kembali, silahkan bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di layar kaca, dan gue pastiin kalian gak akan nyesal bisa memilikinya, bahkan mendapat keuntungan juga dari jualannya. Apalagi dari susu ini yang luar biasa harumnya dari kopi ini, yang sebenarnya enggak strong juga kopinya. Kalau testimoni yang paling real itu adalah ada satu teman gue dan banyak keluarga gue yang udah mencobanya. Mereka punya penyakit berat, bahkan penyakitnya jantung, dan ada yang penyakitnya katakanlah udah semacam komplikasi gitu ya. Tapi dengan minum ini, alhamdulillah dengan proses yang alami, mereka sembuh dengan izin Allah tentunya, lewat ikhtiarnya, lewat minuman ini mereka semuanya sembuh. Dan minimal ada peningkatan kesehatannya gitu ya di antara mereka. Bahkan ada yang tadinya bahkan ibu gue sendiri yang tadinya mau operasi gitu ya, yang tadinya mau operasi malah batal operasinya karena habis minum kopi ini. Bahkan ibu gue itu sebenarnya selama ini belum pernah minum kopi, tetapi dia nggak enak minum kopi ini gitu, dan dia bisa meminumnya tanpa merasakan efek samping, meskipun ada sempat pusing sedikit. Tapi pusing itu bukan karena dari kopinya, tapi karena ibu gue yang belum terbiasa minum kopi. Tetapi akhirnya sembuh dan batal operasinya gitu, dan sembuh total sampai sekarang alhamdulillah. Jadi jangan ragu untuk memesan minuman ini. Nomornya sudah ada, tinggal dikonsultasikan. Buat kalian yang mau menjual kembali, sebagai reseller terbuka banget open resellernya. Jaga kesehatan barang-barang, kita ikhtiarkan barang-barang kesehatan kita, dan tidak lupa juga kita berdoa agar kita selalu diberi kesehatan. Oke, selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini ya. Ya, gue pikir ini cuma gue ya kenapa gue bikin video ini. Dan ya ini episode kedua dari Based on Story ya. Kenapa gue masukin di Based on Story juga ya, karena apa ya, kejadian ini
ngingetin daripada diri gue sendiri ya. Meskipun ini skala kecil ya. Ya jujur beberapa hari ini semenjak berita pembatalan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20, gue benar-benar nggak kuat gitu ya. Nggak kuat melihat semua pemberitaan berkenaan dengan Piala Dunia U20. Sampai-sampai ketika ya ini percaya nggak percaya tapi ya ini bulan suci bro. Jadi gue selaku orang yang cukup aktif ya dulu di dunia agama, ya bisa dijaga lah omongan gue, bahwa saking gak kuatnya gitu ya, ketika ada di TV berita itu salurannya gue pindahin. Ada berita di halaman media olahraga, gue pasti skip, pasti lewat berita tentang pembatalan Piala Dunia U20 itu. Ya berkenaan dengan kelangsungan Piala Dunia U20 itu, gue pasti nggak mau dengerin, gue gak mau baca, gak mau dengerin segala macam. Sedih, sesedih-sedihnya gitu ya. Terus terang gue disebut belum bisa move on dari hal itu, ya jelas gitu ya. Terus terang misalkan ini duka cita, menurut gue ini duka cita, ini tragedi. Tragedi gak selalu bentuk bencana gitu kan ya. Hal-hal yang mengakibatkan misalkan berdampak besar bagi sekelompok orang, dalam hal ini pecinta sepak bola dan juga timnas Indonesia khususnya, itu pun bisa dianggap tragedi gue bilang. Artinya begitu besar gitu kepedulian gue terhadap sepak bola Indonesia, meskipun ya gue ini termasuk jarang ya, termasuk jarang untuk mengamati sepak bola nasional. Cuman ya bagaimanapun ini negara gue gitu lah ya. Ini negara gue yang secara fardhu ain menurut kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu wajib dibela juga. Ya, ada hal yang bisa katakanlah menghancurkan hajat hidup orang atau sekelompok orang. Di situ gue sedih. Apalagi ini sepak bola yang merupakan olahraga favorit gue dari waktu kecil. Pembatalan ini gue sampai sekarang jujur belum bisa move on-nya. Bahkan saking bersedihnya, ya saking katakanlah pedulinya gue, ini gue bikin 2 episode dalam rentan waktu 2 hari yang belum pernah gue laksanakan sebelumnya gitu kan. Dan kenapa? Karena gini, yang gue bayangin itu gini, sekelompok usia muda, ya secara nggak langsung mereka itu adik-adik gue lah gitu ya. Sekelompok usia muda yang mau bermain bola, yang ini momen mereka untuk menunjukkan potensi mereka, apalagi timnas Indonesia itu lagi berproses menuju ke arah kemajuan, gitu ya. Dan ini momen di mana potensi anak bangsa itu dilihat oleh pemandu bakat internasional, tapi upayanya dihentikan begitu aja oleh sekelompok orang yang katakan menurut gue nggak bertanggung jawab. Gitu. Yang akhirnya batal lah itu semua penyelenggaraan Piala Dunia U20 itu. Ya oke, mungkin sebagian dari kita ada yang berpendapat, oh ini cari-cari alasan biar Indonesia batal jadi tuan rumah, kebetulan ada momen ini, so WhatsApp, whatever lah itu, gitu ya. Yang jelas faktanya adalah karena hal itu, karena penolakan kedatangan timnas Israel, ini dampaknya besar tidak hanya dari sekelompok orang tapi seluruh rakyat pecinta sepak bola di Indonesia. Itu yang pasti. Dan lebih parahnya lagi ada media yang gak bertanggung jawab misalkan, yang bilang ini adalah langkah besar, langkah Indonesia mendapat pujian dari negara Arab karena keberanian mereka menolak kedatangan timnas Israel. Media itu nggak bertanggung jawab, gue bilang. Kenapa? Sumbernya dari mana? Bahkan ini Pak Presiden Jokowi itu sudah meminta berdasarkan melalui Dubes Palestina gitu.
mengutarakan bagaimana pendapatnya. Ini sudah etika yang luar biasa. Ini adalah kepedulian yang luar biasa. Artinya kita sama sekali tidak melupakan Palestina di hati kita, di negara kita. Tapi ada aja ya pihak-pihak yang justru malah akhirnya seperti ini. Yang gua nggak nyangkanya lagi itu adalah orang-orang berpendidikan. Oke? Dan yang lebih parahnya lagi, yang lebih kagetnya lagi, di antara katakanlah dua orang berpengaruh di negeri ini malah tidak ada dampak penyesalan sama sekali. Gitu. Dua orang katakan bukan berpengaruh di negeri ini, tapi ya setidaknya berpengaruh di daerah mereka, gitu kan, di daerah masing-masing, nggak ada penyesalan sama sekali. Yang satu bilang, oh ini bukan kiamat. Oh iya udah ini kita doakan aja. Semoga FIFA-nya mencoret Israel juga. Bukan itu. Bukan itu yang harusnya ada. Tapi bagaimana komentar mereka itu berdampak besar sehingga akhirnya malah mempengaruhi. Menurut gue kredibilitas di Indonesia itu sendiri di dunia sepak bola. Malah ada yang senaknya bilang, oh ini kita jangan berlarut-larut. Ini kita harus bangkit dan segala macam. Yang ngancurin lu yang nyuruh bangkit lu. Gitu. Itu yang gue habis pikir. Kita harus bangkit, tapi apa dia sanggup? Apakah orang-orang yang menolak itu sanggup membayar kerugian kerugian yang ditimpakan oleh dari para pemain timnas itu atau bibit-bibit muda yang ingin unjuk kebolehan itu nggak akan sanggup. Ini kerugian bukan hanya material tapi imaterial juga. Gitu. Ini bagaimana cita-cita mereka yang ingin menitik karir, yang ingin memulai demi kemajuan sepak bola Indonesia itu sendiri dihancurkan begitu saja. Mereka itu masih pada muda, paling paling tua usia 20-an gitu. Yang belum paham belum paham soal politik, entah itu Indonesianya, entah itu pesertanya dalam hal ini termasuk Israel, tapi gara-gara ego politiknya, gara-gara ego sekelompok orang, mereka terkena dampak juga gitu. Yang akhirnya kita terancam sanksi dari FIFA yang entah berapa lama kalau kita jadi disanksi itu efeknya bisa bertahun-tahun gitu. Ini yang gue menghilangkan respect pada orang-orang tersebut, pada golongan-golongan tersebut nih. Gitu. Dan ini sekilas ngingetin gue yang ya kalau gue boleh jujur sedikit, gue juga bercita-cita sebagai menjadi pemain sepak bola ya. Tapi ya apa daya, gue tinggal di suatu kota ya kota kecil lah di Jawa Barat gitu kan ya. Ya gue tuh tinggal di ya mungkin karena pengaruh lingkungan dan segala macam sehingga ini nggak bisa ngembangin bakat gue sebagai pemain sepak bola. Padahal ya dulu gue merasa itu bakat gue tuh bisa dikembangkan di sepak bola gitu ya. Hanya ya karena satu dan lain hal, terlebih lagi ini tempat gue tinggal itu adalah sebuah kota yang gimana ya, yang homogen lah katakan gitu ya. Homogennya itu tapi homogennya yang banyak satu pemikiran tetapi sulit ke arah kemajuan sih sebenarnya gitu ya. Maksudnya belum begitu terbuka pemikirannya di kota ini pada sejak zaman dulu ya, zaman gue waktu masih kecil sehingga akhirnya gue sulit mengembangkan potensi sepak bola itu sendiri. Yang akhirnya ya seperti ya tanpa gue mengecilkan rasa syukur gue, ya akhirnya gue nggak bisa mengembangkan bakat sepak bola gue sendiri gitu kan ya. Dan ketika batalnya perencanaan Indonesia sebagai tuan rumah, ini lu coba pikir deh, lagu soundtracknya udah dibuat, bahkan pernah ada di websitenya FIFA itu sendiri, tiba-tiba dihapus gitu aja, tiba-tiba dibatalin gitu aja berhari-hari gitu kan. Ini sedih yang luar biasa. Gue sebagai apa ya, kalau disebut gue itu bagaimana kalau ada di posisi mereka, gue itu lebih dulu ada di posisi mereka. Jadi kalau ketika ada hal yang kayak gini, ini kayak dejavu menurut gue. Tapi ini dalam skala kecil cuma ada dalam diri gue sendiri. Tapi ini skalanya besar loh, timnas gitu. Gitu. Makanya gue nggak heran juga banyak misalkan para pemain timnas yang 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 menyerbu satu IG, satu akun Instagram Pak Ganjar kalau waktu itu nggak salah. Ini menyuarakan aspirasi mereka
Dibalasnya gimana? Ya lu lihat sendiri aja deh di media gimana ucapannya beliau gitu. Ya kan tadi gue udah sedikit ada spill sedikit lah gitu gimana ucapan beliau tadi. Dan oh misalkan oh iya nanti kan tahun depan ada lagi. Oh nanti kan beberapa tahun lagi ada lagi. Ini kayak yang gimana ya, terlalu ngegampangin suatu hal, ngegampangin suatu persoalan, meremehkan suatu persoalan menurut gue. Tanpa melihat, oh iya, 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 beberapa tahun lagi mungkin ada lagi kesempatan kali ini. Kalau beberapa tahun lagi ada Israel lagi mau ditolak lagi gitu. Kalau ada Israelnya lagi mau ditolak lagi. Kita jadi misalkan jadi tuan rumah Piala Dunia 2034, ada Israelnya lolos mau ditolak lagi, mau nggak jadi lagi, mau di-banned lagi sama FIFA dan terus seperti itu terus. Ini yang menentang ini yang katakanlah banyak orang berpengaruh sebetulnya bukannya memberikan solusi tapi ya sampai sekarang mana sih gitu. Yang gua kasihan tuh ini, utamanya timnas U20 ini yang notabene-nya mereka itu cuma pengen main bola. Mereka ingin mengasah bakat mereka, ingin naik tingkat, naik derajat dari permainan mereka demi kemajuan sepak bola negara kita juga. Tapi yang ngehentiin kita-kita juga. Tapi yang menghambat kita-kita juga. Dari golongan kita juga. Dan gue nggak habis pikirnya apakah mereka itu nggak kebayang ke arah itu gitu ya. Sementara kita-kita aja berpikir demikian, apakah mereka nggak berpikir demikian? Misalkan, ya it's okay kita menentang, tapi itu pendapat kita secara pribadi gitu kan ya. Dan kalau gue boleh jujur, gue boleh jujur pun sementara dalam hati gue ya bakal lebih baik kalau nggak ada timnas Israel ya itu tapi pendapat pribadi. Tapi gue mentingin ini momen ini adalah di mana bakat Indonesia itu dilihat oleh orang banyak secara internasional loh gitu. Gue melihat ke situ karena gue pengen sepak bola Indonesia itu maju gitu. Ya kalau secara angan-angan misalkan gue pengen banget liga kita itu berkualitasnya luar biasa mungkin bahkan setingkat Eropa meskipun terlalu jauh lah ya. Tapi setidaknya di tingkat Asia nggak malu-maluin, di tingkat Asia masih bisa bersaing itu yang seenggaknya gue pengen lihat. Dulu pun alasan gue kenapa nggak bisa mengembangkan bakat sepak bola itu diantaranya adalah pola pikir yang berlaku di sekitaran gua, ya entah mungkin sekota ini gitu kan ya. Mungkin adalah sepak bola itu nggak meyakinkan. Sepak bola itu nggak bisa jadi lahan pencarian. Sepak bola itu nantinya sengsara gitu, segala macam. Dan ada kejadian ini bakal makin menguatkan statement itu, bakal makin menguatkan pemikiran kayak gitu. Ya kalau misalnya sampai situ nggak kepikir, gue masih maklum lah. Tapi apakah nggak bisa berpikir? Ini yang jangka pendeknya aja deh. Ini anak-anak 20 tahun ini maksimal 20 tahun hanya pengen main bola, pengen mengasah kemampuan, pengen ningkatin karir mereka, pengen ningkatin kelas permainan mereka, udah selesai gitu. Untuk pengembangan timnas, untuk pengembangan sepak bola Indonesia udah selesai. Itu doang nggak bisa dipikirin. Gitu. Timnas Israelnya sendiri, mereka tahu apa di usia begitu tentang politik gitu. Ya oke, mereka mungkin didoktrin oleh negara mereka begini A, B, C, D segala macam tentang Palestina segala macam. Tapi apakah pemahaman mereka itu udah seperti katakanlah sudah seperti orang-orang yang menentang itu gitu kan ya. Bahkan mungkin orang yang menentang kedatangan Israel itu kelompok-kelompok itu mungkin aja justru belum begitu paham tentang politik menurut gue gitu. Belum begitu paham bagaimana langkah-langkah negara muslim yang lainnya sekalipun yang mereka puja-puja, yang mereka jadiin contoh, yang mereka jadiin apalah itu namanya, yang bahkan mungkin jadiin panutan mereka, itu menjalin hubungan juga dengan Israel, itu dalam skalanya dalam skala regional loh. Hmm? Dalam skala regional loh, dalam skala yang lebih tinggi, dalam skala yang diplomatis bahkan dari segi diplomatis loh. Negara-negara yang mereka kagumi mati-matian itu, negara-negara yang mereka
Apalah itu puja-puja segala macam itu. Itu secara politiknya. Dan ya, seperti yang gue bilang dari video-video sebelumnya ya. Ya semua jadi introspeksi bersama aja deh. Gue cuma bisa berharap itu akhirnya. Semoga kejadian ini emang gak keulang lagi gitu kan ya. Ya Pak Erick Thohir bisa mengatakan misalkan ya ini waktunya bangkit ya karena dia itu apa ya, beliau berusaha gitu untuk apa ya, kita jangan berlarut-larut lah dalam kesedihan ini gitu ya. Itu memang seharusnya tugas beliau untuk menguatkan kita meskipun gue yakin beliau sendiri sebetulnya nggak kuat gitu kan. Tapi dia dalam posisi saat ini harus menguatkan semua orang gitu. Begitu juga Pak Presiden Jokowi yang jangan berlarut segala macam, yaitu memang tugas kepala negara itu ya kapasitas beliau sebagai kepala negara seperti itu gitu. Dan gue paham persis bagaimana ya meskipun belum pernah bertemu dengan beliau Pak Jokowi, tapi seenggaknya karakternya bisa terlihat lah. Jadi ketika misalkan Pak Jokowi berstatement demikian, ya gue bisa paham apa yang dimaksud oleh beliau gitu. Dan terakhir mungkin gue cuma menekankan aja pada siapapun yang melihat konten ini bahwa jangan sekali-kali lagi kita mengubur mimpi anak bangsa. Mereka yang melanjutkan kita, mereka yang jadi harapan kita itu kita itu selalu menuntut mereka dengan prestasi-prestasi dan yang sangat besar. Ya oke, feedback dari pemerintah ada, ya ada. Tapi ini udah blunder konyol, gitu ya. Blunder konyol bagi pihak-pihak yang telah merenggut impian mereka juga. Dan jangan sampai ada lagi blunder-blunder konyol kayak gini yang mengakibatkan merugikan semua orang. Dan gue yakin tidak hanya para pemain timnas yang rugi secara imaterial bagaimana kesempatan mereka harus terkubur dalam-dalam. Tapi ya investasi kalau gua nggak salah itu kan sampai 400 miliar. Itu uang segede itu kalau investasi segede itu dibagikan ke masyarakat kurang mampu itu udah bermanfaat banget. Tapi kan ada yang kita targetkan untuk sepak bola Indonesia dan itu gue paham ke situ. Tapi yang menghancurkannya adalah bangsa kita juga gitu. Ya oke paham lah misalkan kalau misalkan desakan internasional segala macam gitu kan ya. Gue bisa paham itu tapi ini malah kita juga yang itu. Oh ya karena ini apa misalkan mengikuti Bung Karno dan segala macam gitu kan ya. Siapa yang gak menghormati Bung Karno di negeri ini? Gue termasuk yang menghormati beliau gitu. Namun apa ya? Ini berbeda kondisi lah. Berbeda kondisi dari dulu dan sekarang. Ada tidak hanya satu cara kita melawan sesuatu hal yang tidak kita sukai. Oke? Ya, sedikit banyaknya gue setuju dengan pernyataan Pak Arya Sinulinga itu bahwa ya kalau kita benci sama Israel ya udah kalahin aja di lapangan bola itu jadi motivasi penuh buat ngalahin Israel berapa belasan kosong, puluhan kosong. Itu jauh lebih positif menurut gue daripada daripada kita malah menolak kedatangan mereka dengan alasan kita membela Palestina. Sementara Pak Jokowi sudah bersikap luar biasa kepada Dubes Palestina Pak Zuhair Al-Sun gitu. Meminta pendapat terlebih dahulu baru memberikan pernyataan. Itu sudah kurang luar biasa gimana beliau. Dan sekali lagi, duka cita ini. Menurut gue ini duka cita ini adalah tragedi. Dan sekarang bagaimana caranya PSSI bisa melobi FIFA agar kita tidak dikenai sanksi. Kalau kita tidak dikenai sanksi, itu anugerah buat kita. Jangan sampai ada lagi kejadian kayak gini. Itu yang gue bisa harapkan. Jangan ada lagi blunder-blunder kayak gini. Selama kita masih berpikiran bahwa tidak bisa menghormati atau tidak bisa menghargai
peraturan-peraturan FIFA atau regulasi-regulasi FIFA atau apapun itu aturan-aturan atau regulasi yang dibuat oleh olahraga yang lain, jangan sekali-kali kita ngajuin jadi tuan rumah event olahraga apapun, gue bilang. Artinya kita belum bisa berlapang dada menerima menerima regulasi-regulasi yang sudah berlaku selama bertahun-tahun. Dan itu bukanlah contoh untuk sebuah negara yang ingin naik level, katakanlah gitu, mengendalikan atau apa ya istilahnya, yang ingin menjadi tuan rumah event olahraga besar. Itu bukan sikap yang patut ditunjukkan oleh sebuah negara yang ingin menghandle sebuah event besar olahraga. Tidak, gak bisa kita terus-menerus dengan pemikiran seperti demikian. Kalau kita ingin bisa menjadi sebuah negara yang ingin menghandle atau menyelenggarakan, jadi pihak penyelenggara sebuah event olahraga, kita harus hargai regulasi yang sudah berlaku. Itu aja, udah selesai. Masalah misalkan ya Rusia juga demikian di-banned oleh FIFA dan Rusia nggak boleh ini, itu urusan yang pemangku kebijakan olahraga tersebut, bukan urusan kita. Oke? Kita hanya wajib menjalankan dan menghormati regulasi yang sudah berlaku. Oke? Selama kita tidak bisa berlapang dada untuk menerima regulasi-regulasi dalam olahraga, apapun itu, ya jangan deh. Sekali-kali lagi kita mencalonkan diri sebagai tuan rumah untuk penyelenggaraan event besar olahraga. Daripada nanti ada lagi yang tidak disukai, protes lagi, nggak jadi lagi, batal lagi, di-banned lagi, kena sanksi lagi, ya kan maju-maju seperti ini terus. Oke, segitu dulu yang gue sampaikan. Mohon maaf kalau ada pernyataan-pernyataan, tapi sekali lagi ini adalah bentuk duka cita, ini adalah bentuk empati gue atau bentuk simpati gue terhadap suatu impian yang tinggal di depan mata tapi dihancurkan dalam sekejap mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.